Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my channel, teman-teman. Kembali lagi di konten saya atau misalkan channel YouTube saya. Nah, kali ini kita akan membahas konten yang berbeda, di mana konten kita ini untuk mengisi bulan puasa kita. Tetapi kita tidak akan membuat konten makan-makan dulu ya. Tetapi kita di sini akan bercerita sedikit, teman-teman. Tonton keseruan. Oke teman-teman, nah kali ini kita akan membahas konten atau misalkan membahas tema di mana tema ini berjudul semacam pentingnya membeli tiket di kapal atau misalkan pentingnya membeli tiket ketika perjalanan untuk menuju pulang kampung dari perkotaan atau misalkan dari Sumeneb menuju ke Pulau Kangean atau Pulau Sapeken atau misalkan dari Banyuwangi menuju ke Pulau Sapeken seperti itu. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Banyak sekali saya menemukan anak muda atau misalkan Mas, banyak sekali saya temukan anak-anak muda sekarang yang ketika ingin pulang kampung, mereka kebanyakannya tidak membeli tiket atau misalkan gerisah-gerisu seperti itu, teman-teman. Nah, saya datangkan nih. Nah, hari ini saya datangkan ABK ya, saya kenalkan dulu ya. Dengan Mas siapa? Dengan Mas Burhanuddin. Saya manggil Bapak apa Mas nih, Mas? Bisa Mas, bisa Bapak. Bapak. Yang penting jangan Om. Saya manggil apa? Bapak apa Mas ini? Mas aja. Mas aja ya. Oke. Saya datangkan Mas Burhan datang ke sini, teman-teman. Nah, oke, jadi seperti ini, teman-teman. Banyak sekali ya, teman-teman ya. Mungkin Mas, banyak sekali Mas. Sebenarnya ini juga bukan konten-konten yang anu ya, Mas. Jadi kita buat konten ini sebenarnya semacam untuk mengisi hari-hari kita atau misalkan untuk mengisi sambil kita bercerita santai juga di sini, seperti itu. Sembari kita menunggu Buka puasa, ya kita ngobrol-ngobrol yang bermanfaat. Yang sekira-sekira positif juga ya Mas. Ya. Positif. Jadi seperti ini Mas Burhan, jadi seperti ini. Banyak sekali Mas ketika pulang kampung, termasuk saya, jujur ya, termasuk saya teman-teman, saya juga pernah. Ketika perjalanan dari Sumeneb atau Kaliangat Mas, ketika saya menyeberangi kapal untuk menuju ke Sapeken, terkadang saya itu tidak membeli tiket, Mas. Nah, jadi saya di sini akan membahas teman-teman bahayanya ketika kita tidak membeli tiket di kapal. Jadi ketika kita cuman masuk, mohon maaf ya teman-teman karena di sini sudah ajan, Mas, kita skip dulu sebentar. Nanti kita lanjutkan lagi ya, Mas ya. Kita lanjutkan lagi. Oke teman-teman, nah kali ini kita akan bicara santai di sini. Saya lanjutkan lagi karena tadi ada azan asar, jadi kita skip dulu sebentar. Nah, jadi di sini teman-teman saya akan membicarakan tentang pentingnya membeli tiket di atas kapal atau misalkan pentingnya membeli tiket di loket. Jadi seperti ini teman-teman. Mas, saya lanjutkan lagi ya Mas pembicaraan saya yang berkaitan dengan tadi pembelian tiket ketika kita menuju ke kepulauan. Seperti itu. Banyak sekali Mas, anak muda atau misalkan orang tua, entah itu banyak faktor juga ya Mas ya. Banyak termasuk saya Mas. Iya, termasuk saya juga ya. Saya ngakuin ini Mas, saya ngakuin. Karena ketika saya pulang kampung, bahkan saya kadang-kadang dari sana, dari Sapeken untuk menuju ke sini atau misalkan dari Sumeneb untuk menuju ke kepulauan, kadang saya juga tidak beli tiket Mas. Saya jujur di sini teman-teman, saya jujur di sini. Bahkan kadang-kadang saya kabur Mas. Iya. Nah, saya kabur beneran Mas. Bahkan kadang-kadang Mas jujur, bahkan walaupun misalkan ada yang menonton ini, saya nggak malu Mas. Saya jujur di sini, saya terus terang. Bahkan saya itu ngumpet Mas, ngumpet di kamar mandi. Ketika ada iya. Namanya penyelundupan. Bukan penyelundupan Mas, itu sebenarnya gini Mas. Kita kan apa ya Mas ya? Untuk irit-irit ekonomi, masalah ekonomi ya kayak gitu. Oke, kita lanjut. Gini Mas, kita lanjut ya Mas. Enggak, cut dulu.
Oke, kita lanjut teman-teman ya. Jadi Mas, saya lanjutkan lagi pembicaraannya saya yang Oke, tadi iya. bahwa sebenarnya Mas saya pernah, bahkan bukan pernah ya Mas, tapi sering seperti itu Mas. Nah, jadi ketika saya pulang kampung atau misalkan dari kampung saya menuju ke kepulauan ke Kabupaten Sumeneb atau misalkan ke Kota Sumeneb atau Banyuwangi, saya tuh biasanya tidak pernah membeli tiket Mas. Mungkin pernah tetapi mungkin itu saran dari orang tua. Jangan lupa beli tiket nak, jangan lupa beli anu seperti itu Mas. Tetapi kalau dari saya jarang sekali beli tiket Mas. Kadang juga bayar di atas kapal, tetapi ketika bayar di atas kapal jarang juga Mas sih. Paling saya itu kabur seperti itu Mas, kabur ngumpet di kamar mandi seperti yang sudah saya tadi jelaskan juga, ke kamar mandi, terus kadang-kadang juga ke atapnya itu Mas, seperti itu. Ya biasa lah Mas, namanya juga dulu kita masih muda seperti itu. Bahkan juga sampai sekarang Mas, jujur saya sampai sekarang teman-teman, kadang-kadang ketika saya pulang kampung, ketika menaiki kapal bahkan saya mengecoh HBK-nya seperti itu. Dan saya juga tidak pernah berpikir panjang Mas ke depannya apa misalkan efeknya seperti apa. Nah, jadi saya datangkan Masnya itu datang ke sini supaya juga saya bisa sadar atau misalkan buat teman-teman di rumah juga buat bisa belajar juga Mas. Lebih bagaimana Mas ketika kita menaiki sebuah kapal atau misalkan menaiki transportasi atau kereta atau seperti apa bis, kita tidak mempunyai tiket itu bagaimana Mas? Saran saya sih satu itu diutamakan kita keselamatan. Kedua itu memang kita harus tuh membeli tiket karena tiket itu kan penting. Kalau memang perusahaan itu ada kayak asuransi, jadi kalau yang tidak kita inginkan itu sudah ada Seperti itu ya sudah Mas. ada semua. Oh, jadi ketika orang yang tidak membeli tiket seperti apa Mas nanti Mas? Efeknya ketika terjadi hal yang tidak diinginkan di atas laut, di atas kapal, efeknya seperti apa nanti? Apakah nanti seperti apa Mas? Ya efeknya otomatis dia rugi. Ya. Yang pertama? Ya rugi ya kalau ada kendala seperti ya musibah apa itu yang sebenarnya kita tidak menginginkan. Cuman kan ya itu udah di luar dari data-data seperti dari Sabanda, dari perusahaan pelayaran itu sendiri, itu nggak ada nama dia di situ. Itu sudah ibarat penumpang gelap, kata kasarnya lah itu penumpang gelap. Begitu ya Mas efeknya Mas. Mas Burhan sudah berapa tahun kerja di kapal Andika Mas? Saya baru 20 tahunan. Itu bukan baru Mas, itu sudah lama Mas. Ya, kalau lama kan kayaknya 20 tahunan sudah lama itu Mas. Ya, sudah lama. Memang di kapal apa Mas sekarang kerjanya ini? Sekarang ini saya ada di kapal Sumekar 3. Sumekar 3 ya. Mungkin teman-teman bisa mengenal Mas Burhan. Ini adalah sosok Mas Burhan yang di Sumekar 3 berapa tahun sudah? Di Sumekar 3 ini sudah 2 tahun jalan. Oh, 2 tahun jalan. Berarti kontrak habis sampai kapan? Kalau masalah itu saya kurang paham. Kontrak apa enggaknya itu saya kurang paham. Masih lama mungkin ya? Ya intinya saya kerja. Mantap. Jadi itu Mas, makanya saya datangkan sampean ke sini. Kita sambil juga bicara santai, sambil juga memberikan ilmu kepada penonton-penonton saya, biar kita juga ada canda, ada tawanya juga, ada pembahasan semacam. Apalagi kita nih sambil nunggu buka puasa nih Mas, nunggu buka puasa juga. Kebetulan saya kedatangan tamu sampean juga datang ke tempat saya. Saya berterima kasih sekali Mas sampean bisa menyempatkan datang ke sini dan juga langsung berkomunikasi dan bertatap muka dengan saya Mas seperti itu. Memang saya intinya itu datang ke sini tuh memang silaturahmi. Nah, karena persaudaraan itu harus dijaga dengan kuat-kuat. Jangan sampai begitu sudah terputus begitu saja. Jangan sampai. Mas. Bagaimana kalau misalkan hubungan itu terputus? Ya itu ya apa ya? Bagaimana? Loh. Itu bisa apa ya? Bisa hilang semuanya. Apanya yang hilang Mas? Hilang dari persaudaraan, hilang dari kontak kabar gimana gitu. Karena seperti ini saya simpulkan dari kata-kata Mas Burhan itu bahwa ketika kita banyak teman, maka
rezeki kita, atau misalkan bukan rezeki ya teman-teman ya, peluang kita untuk mencari kerjaan atau misalkan untuk mencari suatu hal-hal yang baru atau misalkan pengalaman yang baru ketika kita ada di kota manapun ya Mas, itu gampang sekali. Gampang sekali ketika ada teman seperti itu ya Mas Iya. ya. Saya juga bersyukur sekali kenal dengan Mas Burhan ini, mungkin sudah lama ya Mas kita kenal ya. Iya, sudah lama lah. Tapi nggak sampai 1 tahun mungkin Mas. Ada Mas 1 tahun? Sudah ada. Sudah ada ya? Iya, sudah ada. Sudah tahu. Berapa Mas? 1 tahunan? 1 ada? tahunan. Iya. Iya teman-teman. Tetapi saya memang jarang ketemu sama Mas Burhan. Iya. Dan ini juga kita baru-baru ketemu lagi ya Mas, Iya, karena baru-baru ketemu. kebetulan beliau ini sudah ada kendala di kapalnya karena mungkin masih cuaca apa seperti apa Mas ya? Bisa Mungkin jadi dikatakan seperti Oh gitu. iya. Jadi seperti ini teman-teman. Kenapa saya membuat konten ini? Sangat penting sekali nih buat teman-teman semua. Termasuk saya sendiri nih Mas. Ini buat pelajaran juga. Iya. Sebenarnya saya tidak ingin membuat tidak ada rencana untuk membuat konten ini teman-teman ya. Tetapi memang saya kedatangan tamu. Kebetulan dia juga ABK dan sekaligus saya buatkan konten ini supaya juga bisa memberikan ilmu ya Mas ya, sambil Iya. kita bicara santai seperti itu. Iya. Jadi memang efeknya sangat gimana Mas? Sangat membahayakan sekali ketika kita tidak membeli. Membahayakan sekali itu. Satu, kita ya kalau memang terjadi insiden itu keluarga yang mencari kita, Kesusahan ya Mas ya. kesusahan sekali karena data kita Tidak masuk ke sana seperti itu. ya betul, tidak masuk. Tidak masuk ke sana. Jadi memang kita disarankan untuk membeli tiket. Ya, itu memang itu harus karena ya itu adalah keselamatan kita keselamatan sendiri. kita juga ya Mas. Contohnya seperti ini Mas, mohon maaf ya Mas ya, Iya. mohon maaf. Ketika kita tidak membeli tiket, kita tidak membeli tiket, terus di sana kan terjadilah hal yang tidak kita inginkan. Contohnya misalkan kapal bocor, terus di situ kan pasti ada pertolongan. Pasti akan ada pertolongan, entah itu pelampung, entah itu nanti ada perahu kecil untuk pertolongan pertama Kita atau seperti sudah apa. ada sendiri, emergency sendiri. Ya seperti kayak skoci, Iya, life skoci. raft, Iya. itu sudah ada semua dan lengkap di kapal. Lengkap di kapal. Nah, bagaimana ketika orang yang tidak membeli tiket ini, Mas? Bagaimana orang yang tidak membeli tiket? Siapakah yang didahulukan terlebih dahulu? Apakah orang yang membeli tiket ini, ataukah misalkan orang yang tidak membeli? Yang pastinya kan membeli tiket ini ya, Mas ya, seperti itu ya. Bagaimana ketika orang anak-anak atau misalkan orang tua, biasanya kan yang setahu saya SOP atau misalkan ketika kita di keadaan gawat darurat, yang pertama kita tolong itu adalah anak-anak, Mas. Ya memang betul. Anak-anak. Yang kita utamakan pertama itu anak-anak. Ya. Setelah anak-anak itu biasanya orang-orang dewasa, orang-orang dewasa seperti remaja, orang tua. Itu. Nah. Itu yang penting. Bagaimana ketika misalkan anak-anak tidak membeli tiket? Bagaimana? Saya pengen tahu. Apakah bisa juga? Apakah memang bisa dia? Contohnya seperti ini. Mohon maaf teman. Apakah dia bisa untuk terdata atau misalkan untuk diselamatkan untuk pertolongan ketika ada pelampung atau misalkan perahu kecil untuk menaiki sebuah perahu itu, Mas, seperti itu? Tetap semuanya itu biarpun mulai dari anak kecil sampai remaja, dewasa sampai bapak-bapak, ibu nenek-nenek itu semua beli. Tidak ada yang tidak beli, semua beli, masuk data semua. Jadi yang nggak beli ini yang Nah, itu maksud saya. Ketika anak-anak ini, Mas, anak-anak ini tidak membeli tiket seperti itu. Bagaimana nanti? Tetap dia masuk. Dia masuk pertolongan. Pertolongan masuk. Tetap ya? Iya. Ya, tetap ya. Walaupun datanya tidak masuk ke Iya, meskipun nggak masuk ke bandar, ya. yang ada di kapal itu ya Tetap ya, Mas ya? Iya. Ya seperti itu. Cuman kalau misalkan ada tiketnya itu mungkin bisa didahulukan seperti itu. Soalnya saya pernah mendengar cerita bahwa ketika kita mempunyai tiket, memang itu yang didahulukan untuk pertolongan. Iya. Pertolongan pertama. Katanya Mas seperti itu. Saya juga kurang tahu. Tetapi setahu saya ketika ada kejadian suatu misalkan kebakaran, misalkan banjir atau apa, biasanya yang pertama kali ditolong itu adalah anak-anak. Ya sebisa mungkin kita usahakan itu anak-anak. Tapi Iya. kalau tidak memungkinkan keadaannya ya siapa yang di dekat kita ya kita tolong. Oh, kita tolong ya. Iya. Oke. Mungkin itu saja teman-teman ya. Jadi, teman-teman saya sarankan nih buat teman-teman semua ketika kita ada kita menuju pulang kampung, apalagi banyak yang mudik ini, Mas. Di lebaran-lebaran ini, semoga juga Masnya mudik juga ya. Amin. Amin juga ya, termasuk saya, Mas. Iya, Mas ya. Oke.
Oke, teman-teman. Jadi saya juga bisa belajar dari sini dari Mas Burhan bahwa ketika kita pulang kampung, memang kita dianjurkan untuk membeli tiket. Itulah kenapa pentingnya kita membeli tiket, teman-teman. Untuk keselamatan kita, untuk menjaga diri kita juga, untuk menjaga identitas kita juga biar masuk di sana ya, Mas, di data ya seperti itu ya. Jadi kita ketika ada apa-apa, kita tahu orang tahu misalkan itu terdata di sana seperti itu ya, Mas, ya, terdata di sana seperti itu. Jadi mungkin sekian teman-teman dari konten kita. Ketika ada kesalahan dari kata saya mohon maaf karena kita di sini hanyalah cerita santai saja. Kita hanya bicara-bicara santai saja ya, Mas, ya, santai saja untuk mengisi waktu kekosongan kita, dan kita juga memberikan ilmu di sini, termasuk Mas Burhannya juga memberikan ilmu kepada saya, Mas. Karena satu tips. Jangan sekali-sekali seperti merokok di kapal sembarangan, itu sangat membahayakan. Itu sangat membahayakan, Mas. Sangat membahayakan. Tapi kan memang ada tempat-tempat ada khusus memang, tapi kan ya tahu lah. Iya. Ini kan ya. Tapi karena memang pernah terjadi ya, Mas, ya. Iya, saya pernah mengalami. Di tahun berapa itu, Mas? Saya juga pernah dengar beritanya itu. Itu sekitar 2000 berapa ya? 2012-an apa? Iya. 2000 berapa ya? Kebakaran nih, Mas, kapal ini. Itu sabuk 27. Ya itu dari satu puntung rokok. Ya, itu yang bisa membakarkan semua kapal ya. Kapal di waktu sabuk 27 itu. Oh. Jadi memang itu buat pelajaran juga ya. Pelajaran kalau bisa ya, kalau misalkan merokok pada tempatnya. Merokok pada tempatnya. Oke, teman-teman, itulah tadi pesan dari Mas Burhan. Jadi kita simpulkan lagi di sini. Ketika teman-teman nih yang lagi mudik, yang lagi ingin pulang kampung, semoga jagalah keselamatannya. Jangan lupa beli tiket. Termasuk saya juga nih, Mas. Saya juga belajar juga harus nih dari itu. Harus ya, Mas, ya. Harus ada perubahan juga dari kita. Karena orang itu, Mas, tidak semuanya kita harus lihat sempurna terus, nggak ada kesalahan terus. Itu bukan manusia namanya, Mas. Kalau saya juga manusia. Saya ketika salah sudah saya bilang salah. Diri saya seperti itu. Saya salah, saya sebutkan saya salah, Mas. Saya benar-benar salah juga di sini. Karena saya tidak membeli tiket karena kebetulan juga, Mas, terkadang kita sambil iri juga karena nama juga anak muda, Mas, untuk beli makan di mungkin nyebrang di Pulau Kangean atau seperti apa, seperti itu. Tapi kalau bisa diusahakan beli tiket. Beli tiket. Walaupun kita nggak dapat kasur. Tapi kan bisa, walaupun kita memang nggak punya, kita bisa langsung apa ya? Ini loh, saya nggak punya tiket, Pak, bisa nggak saya minta tolong? Apa biasanya ada bantuan? Seperti itu. Iya, teman-teman. Nah, itulah tadi penjelasan kita juga dan mengenai konten kita ini, teman-teman. Jadi saya simpulkan di sini, semoga teman-teman semua ketika mudik, ketika ingin pulang kampung, semoga diperlancar dan dipermudah. Ketika ada yang ingin pulang kampung, jangan lupa beli tiket dan juga jangan lupa jaga keselamatannya. Dan saya simpulkan juga tadi bicara dari Mas Burhan bahwa ketika teman-teman ada di kapal, patuhilah peraturan-peraturan yang ada di kapal. Ketika ada tempat untuk merokok, disitulah Anda harus merokok. Jangan ketika Anda ada tulisan dilarang merokok, jangan Anda merokok di situ karena itu sangat berbahaya dan bisa istilahnya membakar seluruh kapal yang ada di sana hanya karena sebatang rokok itu, Mas, seperti itu. Betul. Nah, mungkin sekian dari teman-teman dari konten saya. Terima kasih yang telah mendukung konten ini dan terima kasih yang telah menonton video ini, walaupun misalkan kita juga maksudnya masih kurang bagus untuk cara berinteraksi ya, Mas, seperti itu ya. Terima kasih, mohon maaf, kita hanya manusia biasa. Ketika ada kesalahan, kami mohon maaf, teman-teman, karena itu adalah penjelasan sedikit dari Mas Burhan. Terima kasih, mungkin sekian dari saya. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng untuk mendukung konten saya. Dan jangan lupa juga, teman-teman juga bisa subscribe kontennya atau misalkan YouTube-nya Mas Burhani, konten YouTube-nya istilahnya channel YouTube-nya ada di bawah ini, teman-teman ya. Nah, dan saya akan masukkan nanti ke deskripsi di bawah ini, teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.